Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Ramadan. Saya dari UT Surabaya. NIM saya 0426764117. Kali ini saya akan mempraktikumkan tugas 3, tugas terakhir, praktikum basis data, yang saya disuruh praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Nah, sebelum melakukan setiap praktikum dengan menggunakan tahap sesuai penjelasan. Jadi untuk tugas 3 ini lanjutan dari tugas 2 yang ada di membuatkan pakai Excel yang ini localhost yang rumah sakit. Jadi kita disuruh membuat praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Langsung saja kita ke panduannya. Saya besarkan panduannya untuk basis data terdistribusi. Ini akan mencoba praktikum memasangkan aplikasi Excel pada komputer 2. Kemudian praktikum basis data ini komputer 2 Ubuntu. Pelaksanaan praktikum transaksi, kita menggunakan Excel seperti biasa. Habis itu untuk localhost yang selanjutnya yang rumah sakit itu kita disuruh menampilkan ini, harus dapat data yang sudah kita buat di tugas 2 harus dapat mendukung salah satu store, yaitu InnoDB dan atau PDB. Cara memeriksanya seperti ini. Di tipenya sudah ada InnoDB dan di satu di database rumah sakit. Yang punya saya ini. Nah, sudah ada InnoDB dan data di rumah sakit. Habis itu lanjut kita disuruh membuat commit. Jadi commit apa itu commit? Commit itu sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai, yang dilaksanakan untuk terjadi perubahan data. Jadi nanti bisa terstruktur lah. Untuk commit itu ini kodenya begin start transaction insert to pasien, terus kita masukkan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis pasien. Value-nya itu isinya ID-nya, namanya, alamat, dan jenis kelamin. Untuk habis itu jangan lupa kita select from pasien untuk menampilkan ke tabel pasien. Itu data script itu dimasukkan di perintah commit, itu dimasukkan di roll times di dashboard rumah sakit. Nanti kita buat create di roll time seperti ini. Nanti seperti ini untuk kodenya, untuk scriptnya. Nanti rubahnya seperti ini, menambahkan namanya transaksi 1 seperti ini, namanya transaksi 1, dan alamatnya kosong, dikasih definitionnya ini. Nah, ini nanti ada transaksi 1 berhasil. Kita coba, kita ke hottem. Ini yang sudah saya buat. Untuk membuatnya tuh seperti ini ya, kita klik ini pojok new rotem. Nah, nanti dikasih kode seperti ini, transaksi 1, dan parameternya kosong, jenisnya produk, dan tambahan definisinya seperti ini, pasien dan titik. Dan ini belum dikasih commit, ini masih awal buat create. Terus kita kirim ini berhasil, transaksi telah dimodifikasi. Habis itu kita coba call, panggil
transaksi satu di SQL nya. Jadi gini, bisa pakai SQL, kita call transaksi satu, nah kirim. Nah, hasil ini sudah tertambahkan di ID pasien, namanya ID-nya 6, nama Andi, alamatnya Tuban, jenis pasien 1. Untuk jenis kelamin, untuk jenis kelamin tak kasih 1 dan 2. Kalau 1 laki-laki, kalau 2 perempuan, seperti itu. Untuk penyakitnya masih 0. Habis itu kita ke commit. Tahap selanjutnya ini, tadi ya, ya, kita tambahkan lagi sih ya, biar bentar. Kita tambahkan lagi ini pasien, ID-nya kita kasih nama Cantika Tuban, kasih Tuban, ini-nya 6 sama, kita kirim. Oh, data form kurang, bentar. Ini nih apa, ini belum dihapus tuh, parameternya kita hapus. Nah, kirim. Oh, ini not, sorry. Dan ada pasien, pasien. Oh, namanya transaksi 2, kita kirim. Sudah, jadi menambahkan tadi yang ini. Habis itu kita coba, kita ini ya, kita ke langsung sudah nyantol. Nah, ini Cantika Tuban. Kalau di SQL kan ini dia transaksinya transaksi 2, ini 6 Cantika. Habis itu lanjut ke tahap selanjutnya, kita kasih commit. Untuk tahap selanjutnya adalah artinya pasien tidak ada di ID pasien, tabel pasien tidak ada di ID pasien 6, artinya apapun perintah yang simpan tidak belum commit. Di contoh, Anda membuat nama store produksinya, baru misal transaksi 2 dan 3 merupakan modifikasi perintah dengan menambahkan commit seperti berikut. Jadi ini kode scriptnya sama, cuma kita tambahkan commit. Untuk mungkin ada yang bawa tabel 10 ini kan, bawa tabelnya masih tidak ada ID pasien. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Ada di pasien 6, belum ada. Jadi kita kasih commit ini. Habis itu ada rootnya, termnya diubah, maka ada lihat sekarang root terduanya ada di sini. Nah, jadi 2 tadi. Habis itu untuk menjalankan transaksinya akan pakai call di SQL, call transaksi 2, ini 6. Seperti ini, call transaksi 2, 6 Cantika gitu. Lanjut, kalau nggak pakai call sih, kalau emang nggak ada, nggak muncul ya, kita coba tadi kita pakai buttonnya,
kita coba ubah pakai commit, tambah commit ya, commit Amerika. Nah, itu kita coba kita silakan nah, udah muncul. Terlanjut modifikasi commit sudah. Ini row-nya jadi ini 0 di baris 0 1 mencari yang dilakukan 7. Lanjut, commit berjalan, database seperti ini. Soal save from pasien, kita ada di pasien. Masih satu ya, kita buat banyak. Pembandingnya kita ganti 9. Nah, 2. Tadi 4 kita tambah lagi. Coba hit transaksi 3. Kita hapus, kita tambahkan 10. Aziza Bojonegoro 2. Nah, untuk tadi transaksi 3 kita eksekusi 10. Kita lihat
portal 2 pencarian jantung. Kita lanjut untuk rollback. Rollback itu digunakan untuk membubarkan perintah yang sedang berjalan. Jadi tersebut merupakan jika mengalami hal tidak diinginkan pada sistem pengaruh yang berjalan seperti commit. Misalkan ada yang berjalan perintah update pada data di tabel, melakukan perubahan nama pasien, copy, donor, dan ini. Tapi ada yang nggak masuk tuh, ada yang masuk kan. Jadi coba kita isi commit. Enggak ini. Kita kasih commit. Satunya sudah masuk, itu muncul. Yang ini yang rollback itu pertanyaan rollback, maka perubahan seperti itu terjadi. Berikut ada contoh pertanyaan rollback. Sisi 3 commit start nama pasien donor, kasih where ID. Ya ini where ya, tadi yang value ini where ID nya ini rollback. Terus perintah rollback itu seperti ini. Habis itu hasilnya adalah tadi total 4. Ini namanya rollback asisten, pasien ID-nya 3. Ini copy donor, ID-nya sama ya, tapi namanya donor. Terus ini ID-nya 3 copy, dia tidak muncul. Jadi untuk melihat hasil transaksi dijalankan dengan cara memanggil transaksi 3. Lalu kita call transaksi 3, hasil tersebut ternyata sebelah berikut masih nggak muncul, soalnya kadang kan error, misalnya ID-nya sama. Ya ini hasil rollback itu nggak error tapi nggak muncul. Namun dengan adanya rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi, dan setelah commit data ditampilkan jika diimplementasikan pada halaman PHP MyAdmin seperti ini. Kita coba tambah lagi. Oh ya, transaksi 4 di rollback. Nih transaksi alamat pasien, value dikasih rollback, di bawahnya adalah rollback terus update pasien, set. Ini modifikasi rollback, nama pasien sama dengan Septian Tian. Kasih where ID pasien sama dengan 3. Ini ID pasien di 8%. Ini kan
hasil tabelnya. Habis itu kita melakukan penambahan rollback transaksi 3 ya, ini kita pakai transaksi 4. Terus untuk lebih jelasnya terakhir dengan rollback, maka perhatikan pada transaksi 4. Nah, kita samakan dulu modifikasinya. Nah, select kita kasih commit, terus dikasih rollback, kasih commit, selain sama value, oke, 7 kita kasih value 11. Oke. Nah, ini muncul dan di sini kita coba itu kita eksekusi. Nah, nggak muncul kan ya, karena itu masih ada kata rollback walaupun itu dimodifikasi. Untuk ID nya juga udah beda, walaupun ID nya sama, kalau ada kata rollback itu tidak bisa dimunculkan, tapi dia tuh di root time nya itu grid nya tuh ada. Itu namanya implementasi pada halaman PHP ini untuk update pasien dan insert pertanyaan-pertanyaan yang diperintah rollback. Jadi untuk rollback update tersebut dari pasien ke 3 menjadi 17 gitu. Untuk checkpoint, merupakan titik di mana proses terakhir disimpan seperti telah perintah rollback membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana. Segini aja. Kita nggak ada yang di 3 soalnya. Septian kan cuma ganti nama. Kita check-in, ini kita menggunakan posisi check-in poin terakhir. Jadi namun punya transaksi jalan yang optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat check-in, check poin terakhir. Misalnya 3 buah data yang dimasukkan dalam basis data, nah seperti ini. Insert into ini yang sama, jadi 3 data kita kembali. Jadi masukkan lagi ke grid. Kita masuk ke grid. Transaksi transaksi 5. Nah, tadi pasien value nya tadi value kita pakai value 6, kalau paste aja. Belas 13 yang beda ini tak buat yang 10. Namanya tak ganti, nama di contoh Tuna Lutfi. Sini Manif. Set point berarti kita tambahkan set point, save point, point 1.
tambahkan ke 5. Terus kita eksekusi, duplikat nomor 10 mengeditkan 7. Oh ini belum ada, berarti yang beda nih, yang ini 12, yang ini 13, yang ini 14. Oke, jadi eksekusi udah. Ini hasil router transaksi 5. 13 Tina Lutfi transaksi 5. Maka hasil 5, maka misalkan hasil 5 dilakukan penanggalan call, transaksi 5 ini dapat Anda lihat di dashboard seperti ini. Kita coba kita call di SQL, call transaksi 5 kirim. Bentar, transaksi 5 bener kan? Transaksi 5 duplikat 12. Bentar. Manif 12. Yang keempat ya. Iya. Saya salah. Oh iya, ada yang masih duplikat 12 ternyata. Nah ini nanti setia. Oke, bentar, ada yang sama gini. Plus manif masih 10. Poin 1. Lanjut kita ke trigger. Untuk enter trigger ini before untuk memicu perubahan di desainernya. Nanti di desainernya mencoba scale itu di desainer. Desainernya di aplikasi sesuai. Untuk rumah sakit ada di daftar ada 2 di pasien ini. Kemudian di ada daftar admin ada 2 juga, di daftar admin menuju ke daftar IT. Dan masih sama sih.
yang dokter ID ke dokter ke administrasi, dokter admin ke administrator sama. Ketika daftar ke ID daftar pasien ke ID pasien, terus ID admin ke ID admin administrator sama. Terus yang rumah sakit dokter itu ke ID dokter menuju ke pasien ID slide dokter, dan ke dokter admin ID dokter. Seperti itu untuk kasus halaman WP-nya yang ID-nya. Silakan menekan kode SQL untuk membuat tabel menu SQL pada database rumah sakit. Ke SQL kita menambahkan data obat dan transaksi obat. Kita copy aja. Di obat menambahkan tabel obat dan tabel transaksi obat. Cek dulu untuk yang memiliki benar. Berarti habis menambahkan itu kita buat sini desainnya ditambahkan juga. Auto sampai mereka awal pernyataan tak terdekat dengan ID.
seiring memiliki tabel transaksi. Jadi sekian untuk praktikum untuk transaksinya. Untuk kita lanjut ke yang kedua, lanjutan skala ini.